Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Salawat serta salam tidak luput kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Perkenalkan, nama saya Retna, NIM 1201671. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya membuat video ini sebagai tugas UAS saya dengan mata kuliah Ekonomi Mikro. Baiklah, yang pertama saya akan membahas permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Secara umum, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan daya beli konsumen. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Hukum permintaan. Makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya, pengertian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan perilaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama adanya sumber daya yang tersedia, yang kedua faktor penjual atau produsen, yang ketiga harga, yang keempat harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti, yang kelima biaya produksi, yang keenam waktu produksi, yang ketujuh kemajuan teknologi, yang kedelapan kebijakan pemerintah, yang kesembilan pajak dan subsidi. Hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Keseimbangan pasar sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta, sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas elastisitas pengertian. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata elastisitas, mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Adapun jenis-jenis elastisitas, yang pertama permintaan. Elastisitas permintaan, suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dan adapun jenis-jenis elastisitas permintaan, yang pertama permintaan tidak elastis sempurna, dan yang kedua permintaan elastis. Selanjutnya, pengertian elastisitas penawaran, perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran, yang pertama elastisitas penawaran sempurna, dan yang kedua penawaran inelastis, yang ketiga penawaran elastis. Yang ketiga, saya akan membahas teori perilaku individu sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan kepercayaan pribadi
pengetahuan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Macam-macam perilaku individu, semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Sajian berikut ini akan diarahkan pada 4 variabel tingkat individunya. Yang pertama, karakter geografis. Yang kedua, kemampuan kepribadian dan pembelajaran. Dan adapun perilaku individu dapat dalam perspektif Islam, landasan yang dijadikan prinsip utama dalam menuangkan perilaku itu bermacam-macam. Salah satunya berasal dari basis agama. Dalam psikologi itu dikenal dengan psikologi Islam. Islam adalah sumber dari segala sumber dalam pendidikan. Akhlak termasuk di dalamnya adalah perilaku, dalam hal ini adalah perilaku Islam. Seseorang yang memahami Islam dengan benar serta menjalankan segala aturan agama akan tercermin melalui kemuliaan perilaku yang ditunjukkan dalam bentuk akhlak sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas teori produksi. Teori produksi ini adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah, faktor-faktor produksi, dan hasil penjualan outputnya. Dan adapun definisi produksi dalam pandangan Islam yaitu Al-Quran dan hadis tentang produksi, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya dan hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah. Adapun faktor-faktor produksi, yang pertama faktor alam atau tanah, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor modal, dan yang keempat faktor kewirausahaan. Produksi tersebut dapat dianalisis dua teori. Yang pertama, produksi dalam jangka pendek, yakni merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor tersebut yang tidak bisa diubah ataupun tetap. Adapun produksi dalam jangka panjang yaitu suatu proses produksi yang tidak bisa diukur dengan waktu tertentu. Misalnya 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Dan selanjutnya saya akan membahas pasar persaingan sempurna, suatu sistem pasar di mana pembeli dan penjual hadir dalam jumlah banyak, namun tidak memiliki kemampuan dan kekuatan mempengaruhi harga. Pasar persaingan sempurna juga merupakan keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama, terdapat banyak penjual, terdapat banyak pembeli, bebas keluar masuk, kebebasan untuk mengambil keputusan. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Terdapat pula contoh pasar persaingan sempurna yaitu perusahaan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok, jumlah penjual dan pembelinya pun sangat banyak. Kedua belah pihak tidak punya kuasa dalam menentukan harga beras. Mereka menjadi pengikut harga. Beras merupakan produk homogen dan setiap pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Perusahaan yang memproduksi beras harus bersaing dengan banyaknya perusahaan beras lainnya yang memiliki produk yang sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah sebagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Selanjutnya, saya akan membahas pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang sangat ekstrim, yakni pasar persaingan sempurna dan monopoli. Untuk itu, sifat pasar ini masih mengandung unsur-unsur sifat dari pasar monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Persaingan monopolistik ini bisa kita artikan sebagai suatu pasar yang mana adanya banyak produsen yang memproduksi barang yang beragam. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu adanya banyak penjual, produksi barang lebih bersifat berbeda-beda, perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam mempengaruhi harga, pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh, persaingan promosi, penjual yang sangat aktif, memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek, permintaan yang akan dihadapi perusahaan di dalam persaingan monopolistik. Sebagian dari keseluruhan permintaan pasar
Keuntungan memaksimalkan akan bisa diperoleh bila perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat tercapainya. Perusahaan dalam hal ini akan mendapatkan laba di atas norma dalam jangka waktu yang pendek, memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan yang melebihi batas normal akan menyebabkan perkembangan perusahaan di pasar, sehingga setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi suatu permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkatan harga, sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ke tingkat normal. Adapun contoh pasar persaingan monopolistik di Indonesia adalah penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Sepeda motor keluaran Honda selalu dikatakan lebih irit daripada sepeda motor lainnya, sedangkan motor keluaran Yamaha diklaim lebih memiliki tenaga yang lebih unggul daripada sepeda motor lainnya. Hal tersebut adalah salah satu contoh pada dasar persaingan monopolistik. Kedua brand ini sama-sama produsen sepeda motor, namun keduanya memiliki karakteristik produk yang sangat berbeda. Seperti Honda cenderung lebih unggul dalam hal bahan bakar karena iritnya bahan bakar yang digunakan oleh orang-orang, sedangkan Yamaha akan lebih unggul dalam hal akselerasi. Selanjutnya tinggal tergantung pada pilihan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli: yang pertama, dijalankan dua produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Dan yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Adapun jenis-jenis pasar oligopoli: yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen. Yang kedua, pasar oligopoli tren diferensiasi. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Baiklah, terima kasih telah selesai penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kekhilafan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.